Aksi Tom Lembong membuat hakim melongo. Dia makan gula yang oleh jaksa dikabarkan bahaya untuk kesehatan. Dan sontak semua tertegun termasuk para hakim bahkan jaksa sekalipun. Selain itu dalam keterangannya Tom Lembong lagi-lagi seret Jokowi karena impor yang dia lakukan adalah perintah sang presiden kala itu. Dan sesuai keterangan ahli bahwa sudah seharusnya hakim memanggil Jokowi seperti yang diharapkan Tom Lembong. Hukum Tom Lembong, semoga hakim diberikan keberanian untuk memanggil Jokowi demi kebenaran material di pengadilan agar jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Selanjutnya bola panas di tangan hakim. Berani panggil Jokowi atau masih seperti yang dulu-dulu? Mestinya berani dong, kan Pak Prabowo sudah naikkan gaji dan perintahkan hakim agar tegak kebenaran. Asli isinya apa aja? Data perlu lebaran lebih banyak lengkap. Ya. Itu memulainya ketika jaksa penuntut umum menghadirkan ahli dari pada waktu itu ahli administrasi negara yang menjelaskan bahwa kalau seandainya memang benar bahwa melakukan impor itu adalah perintah langsung dari presiden, maka sebaiknya presiden dihadirkan dalam persidangan. Itu usulan dari pihak ahli yang dihadirkan oleh jaksa. Sehingga kita merespon pada waktu itu untuk supaya hakim memerintahkan jaksa untuk menghadirkan. Nah, harapan kita ada secerca harapan munculnya keberanian dari majelis hakim. Jadi untuk mencapai kebenaran material, siapapun boleh dihadirkan. Karena kita pernah dengar tuh misalnya dulu Wakil Presiden Budiono pernah diperiksa di pengadilan. Wakil Presiden Yusuf Kala pernah juga diperiksa di pengadilan. Jadi tidak ada satu soal sebetulnya. Itu hal yang biasa saja untuk mencapai kebenaran material tadi. Saudara langsung dapat perintah dari Presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Presiden kabinet adalah perintah langsung dari presiden. Karena kalau kita lihat dari data, itu impor gulanya pada waktu zamannya Tom Lembong itu 800 ribuan ton. Kalau zamannya Pak Enggar 15 juta, zamannya Zulkifli Hasan 11 juta, selanjutnya Lutfi 9 juta, dan Agus Suparyanto 6,2 juta. Memang pada waktu Pak Tom Lembong yang paling sedikit impor gulanya 800 ribuan. Nah, Pak Tom Lembong tidak ada maksud apa-apa menyampaikan itu sesuai dengan fakta persidangan saja, bahwa pada waktu itu kaitan dengan melakukan stabilisasi harga. Karena pada saat itu 2015 gejolak harga lagi tidak bagus, ya, gula lagi harganya lagi tinggi, dan kebutuhan kita sangat banyak pada waktu itu, sedangkan gula dalam negeri tidak mencukupi. Nah, sehingga perlu dilakukanlah langkah-langkah melakukan importasi. gula putih TKP dan urusannya lebih tinggi daripada gula rafinasi, tapi lebih kotor. Ini yang kita kenal sebagai gula rafinasi putih. Ini fungsinya berbeda daripada gula konsumsi. Ini adalah gula. Saya mau sampaikan gula rafinasi, gula putih, ya kita sebenarnya pernah disampaikan untuk bahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Sekarang saya mau terus bagikan. Karena saya agak bete beberapa sidang yang lalu ada penuntut yang bilang bahwa kan bahaya sekali kalau sampai gula rafinasi itu dikonsumsi oleh masyarakat, ya. Yang banyak orang tidak ketahui, ya, gula rafinasi itu lebih bersih, ya, lebih murni daripada yang kita kenal sebagai gula putih yang kita konsumsi. Jadi tadi kita akan bawa sampelnya, kita perlihatkan kepada hakim, kepada jaksa. Ya, kemudian saya ambil 1 sendok gula rafinasi dan saya mengkonsumsinya sendiri, ya kan? Jadi mari kita lihat bersama, kita pantau apakah pada akhir hari ini atau pada akhir minggu ini saya mengalami gangguan kesehatan akibat mengkonsumsi gula rafinasi yang oleh seorang penuntut beberapa sidang yang lalu sempat dibilang bahaya sekali kalau sampai dikonsumsi oleh. Dan jaksa yang kedua adalah kenapa harus yang diimpor itu gula kristal mentah, bukan gula kristal putih, gitu. Nah, pertama sudah dijelaskan bahwa
GKM atau GKP yang diimpor itu tidak ada larangannya, boleh yang dua-duanya juga boleh. Cuman pada waktu itu Pak Tom Lembong mempunyai pemikiran karena tidak ada larangan dengan melakukan impor gula kristal mentah ada multiplier efeknya yang begitu banyaknya. Jadi menghidupkan pabrik-pabrik, menggerakkan masyarakat, lalu ada tenaga kerja yang bisa digiatkan, sehingga pada waktu itu kalau kita hitung dari ahli, justru negara diuntungkan dengan sikapnya Pak Tom Lembong pada waktu itu. Di sana kita berikan dari Singapura dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Nah, memang apa yang dilakukan dari Pak Tom Lembong ini ternyata diikuti oleh menteri-menteri yang selanjutnya dan dengan jumlah yang jauh lebih besar. Dan bahkan dalam persidangan sudah terbukti bahwa pola seperti ini sampai terakhir tahun yang lalu itu masih dilakukan oleh menteri-menteri yang kaitan dengan perdagangan, menteri perdagangan yang melakukan impor gula. Presiden, itu dimensikan inti dari perintah tersebut yang bisa sederhana. Pihak BPK melakukan pemeriksaan pasca 2016 itu bahwa hasil yang dilakukan oleh Pak Tom Lembong itu clean and clear, sehingga sama sekali tidak ada masalah. Nah, yang menjadi masalah setelah 10 tahun kemudian menjadi masalah ini yang juga menjadi pertanyaan dalam proses persidangan tersebut. Kami harus mengambil semua tindakan yang tentunya sesuai peraturan dan kewenangan yang berlaku yang dapat diambil untuk meredam gejolak harga pangan. Kita mencari kebenaran material. Kebenaran material itu bisa digali dari berbagai macam aspek, ya. Nah, ketika pada waktu proses persidangan diketemukan fakta, kan ini kan Tom Lembong dipersalahkan karena melakukan impor gula, kan gitu. Lalu ditemukan fakta bahwa impor gula itu diperintahkan oleh presiden pada waktu itu. Nah, seharusnya kebenaran materialnya memeriksa, mengkonfirmasi apakah benar ada perintah itu dan apa maksudnya perintah itu. Karena selaku seorang menteri, dia melaksanakan tugasnya tentunya, dan pada waktu itu sudah berhasil, karena langkah yang diambil oleh Tom Lembong berhasil pada waktu menstabilisasi harga, lalu mencukupi kebutuhan gula pada saat itu, lalu dari hitungannya negara diuntungkan, malah sebaliknya. Karena dalam kata-kata Bapak Presiden, gejolak harga pangan ini meresahkan masyarakat. Karena kami mendapatkan fakta, banyak sekali saksi-saksi yang berbeda dengan BAP-nya. Pada waktu di BAP, saksi mengatakan A, ketika di persidangan berubah menjadi B atau C atau D. Pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, itu belum ada pemeriksaan dari audit keuangan dari manapun. Jadi itu hanya menduga-duga saja tentang kerugian negara tersebut. Nah, audit keuangan itu baru kami dapatkan setelah kira-kira 2 minggu yang lalu. Kami baru dapatkan audit keuangan dari BPKP yang katanya sudah dilakukan oleh jaksa. Ternyata di situ kelihatan pada waktu Tom Lembong dijadikan tersangka, audit BPKP itu belum ada. Blak-blakan Tom Lembong seret nama Jokowi hingga Rahmat Gobel. Kasus dugaan korupsi impor gula yang menyeret Tom Lembong menyeret sejumlah nama besar di negeri ini. Dalam kesaksian di Pengadilan Negeri PN Tipikor Jakarta, dia membeberkan bahwa kasus yang menjeratnya tersebut tidak terlepas dari menjalankan perintah dari Presiden Jokowi. Dia menuturkan penugasan melakukan impor gula itu dipicu oleh sejumlah bahan pangan yang mengalami gejolak harga pada 2015. Oleh sebab itu, dia mendapatkan penugasan dari Jokowi untuk meredam persoalan tersebut. Dia menambahkan penugasan itu muncul lantaran Jokowi bercerita soal pengalaman saat diteriaki warga yang protes harga pangan melonjak. Dalam hal ini, Tom Lembong mengaku beberapa kali dihubungi Jokowi melalui sambungan telepon untuk mengecek supaya Kemendag dalam meredam persoalan tersebut. Tom menjabarkan perintah dari Jokowi itu dilakukan secara langsung di istana. Selain itu, penugasan juga disampaikan melalui Menko Perekonomian. Tidak hanya Jokowi, kesaksian Tom pada persidangan tersebut turut menyeret nama mantan Menteri Perdagangan sebelum dia menjabat, yakni Rahmat Gobel.